Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zela Rizky, peserta pelatihan dasar CPNS Pemerintah Kota Tebing Tinggi, unit kerja di Bapeda Kota Tebing Tinggi. Saya angkatan 42, kelompok 4. Di sini, di video kali ini, saya akan memaparkan core value dari nilai akuntabel. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding aparatur sipil negara, Presiden Republik Indonesia meluncurkan core value atau nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa. Core value ASN berakhlak sebagaimana dimaksud, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding aparatur sipil negara, Presiden Republik Indonesia meluncurkan core value atau nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa. Core value ASN berakhlak sebagaimana dimaksud, yaitu berorientasi pada Core value ASN berakhlak sebagaimana dimaksud, berorientasi pelayanan, Core value ASN berakhlak sebagaimana dimaksud, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Panduan perilaku atau kode etik dari nilai akuntabel yaitu ada 3 poin. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Yang kedua, tidak menyalahkan kewenangan jabatan. Yang ketiga, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Apa itu akuntabilitas? Aspek-aspek akuntabilitas, seberapa pentingnya akuntabilitas, dan tingkatan akuntabilitas, dan bagaimana implementasi akuntabilitas. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan, yaitu pemberi kewenangan bertanggung jawab, memberikan arahan yang memadai, bimbingan, mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi
untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah diselesaikan atau dilakukan. Selanjutnya, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut berupa penghargaan atau sanksi. Selanjutnya, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Dalam hal ini, proses setiap individu, kelompok, institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja. Seberapa pentingnya akuntabilitas? Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. Yang kedua, untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas peran belajar. Tingkatan akuntabilitas. Tingkatan yang paling dasar yaitu akuntabilitas personal. Selanjutnya, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas personal atau personal accountability yaitu akuntabilitas yang dimana mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dengan lingkungan kerja, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Akuntabilitas kelompok kinerja, yaitu institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Akuntabilitas organisasi, yaitu mengacu pada pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholdernya. Yang terakhir, akuntabilitas stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum dengan pengguna layanan dan pembayaran pajak yang memberikan masukan, saran, kritik terhadap kinerja. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel itu ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama, kepemimpinan, transparansi, keseimbangan, integritas, tanggung jawab, kejelasan, keadilan, kepercayaan, dan konsisten.